Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi, guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 1 Lokali, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Ketua 3 Angkatan 2 akan melaksanakan mungkin PPG 2003 pengambilan video pembelajaran saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi silakan berdoa dulu ya. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita sudah berdoa. Semoga kita membaca hari ini diberi kelancaran dan kemudahan ya. Selanjutnya Bapak ingin mengecek hadiran kalian hari ini. Bapak yang tidak hadir hari ini? Dia tuh masih sakit ya? Masih. Ya. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Untuk bab selanjutnya itu tentang sistem pencernaan ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Dan makanan. Yang makanan, kira-kira fungsinya bagi tubuh kita untuk apa? Menambah energi. Untuk menambah energi. Apa lagi? Yang tetap semangat. Dan tetap hidup Pak. Untuk Tahan hidup. bertahan hidup ya. Ya benar, karena fungsi makanan itu banyak ya. Jadi salah satu merupakan asupan energi untuk tubuh kita ya. Kenapa kita harus mempelajari sistem pencernaan? Kira-kira yang tahu kenapa kita harus mempelajari sistem pencernaan makanan pada manusia? Karena mengalami setiap hari. Ada lagi? Kenapa kita harus mempelajari sistem pencernaan makanan? Biar enak ketulangan. Ya benar ya. Jadinya setiap pelajaran yang kita pelajari di kelas itu sebenarnya kalian harus tahu manfaatnya apa ya. Jadinya mempelajari sistem pencernaan itu manfaatnya sangat besar ya. Mungkin sekarang kalian belum terlalu ngerti apa tujuannya, tetapi nanti setelah kalian mempelajari organ sistem pencernaan, oh baru tahu, oh ini ternyata manfaatnya dan kita mempelajari materi ini ya. Ya tolong diperhatikan ya. Dan di sini Bapak akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Secara garis besar ada 3 ya tujuan pembelajaran hari ini. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran dan selain PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis proses pencernaan pada manusia dengan benar ya. Jadinya nanti ada video pembelajaran, kalian bisa amati, kemudian nanti permasalahan apa yang kalian temukan di dalam video pembelajaran itu yang ditayangkan, kemudian nanti ditulis di dalam LKPD ya.
Kemudian yang kedua, melalui kerjasama kelompok, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan struktur organ dengan fungsinya pada pencernaan manusia dengan tepat. Nah, di sini kalian melakukan diskusi kelompok ya untuk mengetahui fungsi daripada struktur dan fungsi organ itu sendiri ya pada sistem pencernaan. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok tentang sistem pencernaan pada manusia, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, di sini nanti pastinya nanti berbagi peran ya. Baik, di sini Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalian bisa menyimaknya ya pada tayangan ini. Nanti kalian bisa menemukan permasalahan apa sih yang ada di situ. Kemudian permasalahan itu sampai tuangkan di dalam LKPD ya. Nanti dibagikan LKPD-nya, kemudian dicarikan solusinya apa ya. Oke? Oke. Siap? Siap. Nasi goreng, es krim, mie, atau seblak. Wah, begitu bayangin, pasti deh langsung keluar ilmu. Ilmu itu berguna bahwa sistem pencernaan kamu yang bekerja, bahkan sebelum kamu masukkan makanan ke dalam tubuh. Makanan masuk ke dalam mulut dan dicerna oleh sistem pencernaan. Makanan dicerna untuk menghasilkan energi supaya kamu bisa beraktivitas. Apa sih yang terjadi pada makanan tubuh kita? Nah, supaya kita tahu, yuk kita bahas sistem pencernaan. Pencernaan dimulai dalam mulut. Pertama, itu memotong makanan, kemudian menghasilkan energi, berfungsi, meluruskan makanan agar bertujuan. Kemudian makanan didorong oleh lidah. Di kerongkongan, makanan didorong dari lemas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini biasanya terjadi sekitar 5 sampai 6 detik. Makanan akhirnya sampai lambung. Nah, lambung ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyimpan makanan, menguatkan dan mencampurkan makanan, enzim dan cairan asam lambung. Dan terakhir, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim dan nanti menghasilkan empedu. Enzim dan empedu membantu pencernaan dan penyaluran makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pita yang berdiameter 3 sampai 5 cm dan panjangnya sampai 6 sampai 8 meter. Wah, lebih panjang dari tubuh kita ternyata. Sisa-sisa makanan kawan-kawan ya. Kenapa selalu bernafas pencernaan? Banyak kok gunanya melalui sistem pencernaan. Yang pertama, menghargai energi makanan. Makanan bukan cuma nikmat di lidah, tapi berfungsi sebagai energi bagi tubuh. Mengatur pola makan sehat. Kalau sudah terusah ke sistem pencernaan, kita akan bisa melakukan nutrisi yang lengkap bagi tubuh setiap harinya. Merawat organ pencernaan. Tentunya segera tidak penyakit dan memastikan sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Oke, baik sekali. Dari tayangan video tadi, kira-kira pesan apa yang kalian ketahui dari video tadi? Tentang pencernaan. Tentang pencernaan. Tentang apa lagi? Proses penyerapan makanan menjadi energi. Fungsi sistem organ pada pencernaan. Sistem. Ya, jadinya permasalahan yang kalian lihat tadi itu banyak ya. Jadinya nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian sedang kerja kelompok ya. Sekarang silakan masuk kelompok aja ya.
akan bagikan, tapi tidak mesti cuma ngambil dari sini materinya, bisa kalian menggunakan dari paket maupun dari jaringan apa yang kita akan kalian gunakan ya. Itu sumber yang dari saja bisa menggunakan untuk yang lainnya. Silakan dibaca ya. Oke, bisa juga kalian lihat dari slide-nya, itu ada tampilan PPT sebagai sumber kajian literasi kalian tentang sistem pencernaan makanan manusia. Nah, sistem pencernaan makanan manusia itu secara garis besar ada dua ya. Nah, prosesnya ada pencernaan mekanik dan kimiawi ya. Kimiawi. Jadinya kalau mekanik itu tanpa menggunakan bantuan enzim ya. Kalau kimiawi berarti pencernaan makanan itu dengan bantuan enzim ya. Nah, makanya nanti pada materi ini selain melibatkan organ pencernaan juga melibatkan enzim pencernaan ya. Nah, selanjutnya mulai dari organ pencernaan yang pertama itu mulut ya. Nah, mulut sendiri itu terbagi dari tiga bagian. Lanjut dari mulut ke kerongkongan ya. Lanjut kemana lagi? Ke lambung ya. Nah, untuk definisi lambung, fungsinya, baliknya itu kalian lihat sendiri ya di bahan buku ada tadi yang Bapak sudah bagikan atau literasi yang lainnya. Kemudian habis lambung, halus. Nah, di situ ada beberapa bagian lagi dari usus halus ya. Habis usus halus kemana? Oke. Habis usus besar yang terakhir ya. Nah, sekarang ini ada tugas kalian kerjakan di LKPD ya. Apa itu lembar kerja peserta didik. Oh, kasih Bapak. Kita ada 5. Apa? Ini ada 6, kita ada 5. Usus besar sama halus gabung aja. Oh iya. Bisa kayak gitu deh, misalnya anus ya. Ini kan Tujuh nanti yang menyimpulkan hasil presentasinya. Ya, mulut. Ya, itu aja guys yang menyimpulkan hasil diskusinya. Kemarin dulu. Iya, bertiga. Gimana soalnya tadi dia itu? Itu semuanya terlibat ya, mengerjakan peran nanti nomor 3 ya. Kalau 1 nomor 2 itu kalian diskusikan. Nomor 3 diskusikan tapi berperan semua ya. Oh, pas saya nulis. Bisa. Oh, ini terkait pembahasannya nanti yang mengaku sebagai guru bisa apa? Sebuang. Oh, ini khusus kecil tuh kan ini. Ya. Makanya
bermain peran, sampai perankan sebagai itu loh. Saya tuh jelasin dulu dong. Iya. Nanya nih, Makanya dihafal terus kalian dihafal, jangan hafal. nanya nih, nanya. Makanya Ditulis besar-besar aja nomor di penjelasannya nomor 3 ya. Nomor 3 dibaca bentuknya. Yang satu aja, nggak semuanya. Hai, saya usus besar. Nah, ya itu. Sekarang waktu diskusinya sudah habis. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya itu mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok siapa yang masih maju? Saya. Ya, sekarang sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya? Siap. Gimana, masih semangat gak nih? Masih. Udah dua hari, tapi masih semangat ya. Oke, kali ini saya beserta teman kelompok saya yang kelompok 1. Oh iya, rencang saya panggil ya. Perkenalkan, nama saya Zela Desina Sabutri, bisa dipanggil Zela. Lalu ada Alfiana Dila, Muhammad Rijal, Fahri Irwanja, dan juga Maria Wibisa. Tadi nih kita akan mempresentasikan hasil diskusi belajar kita, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, kita mulai yuk dengan baik sistem yang pertama, yaitu mulut. Hai. Negara mulut terdapat gigi, lidah, dan telinga. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam mulut, dan kelenjar lidah berfungsi untuk memudahkan penerangan makanan. Ada kerongkongan atau esofagus. Saya kerongkongan. Kerongkongan ini terletak di belakang trachea dan jantung mereka di depan tulang belakang. Kerongkongan merupakan saluran panjang yang tipis sebagai jalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Kerongkongan ini memiliki fungsi yaitu sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Selanjutnya ada lambung. Hai, aku lambung. Aku berada di rongga sebelah kiri bagian yang merupakan sebagai jalan pencernaan. Nah, lambung ini terdapat 3 bagian, yaitu pada bagian atas, yaitu media, bagian tengah yang agak bulat ini namanya fundus, dan bagian bawah adalah yang pilorus. Nah, di dinding-dinding di lambung ini ada otot yang memanjang, melingkar, dan ada juga yang menyerok. Kesimpulan dari sistem pencernaan tadi, yaitu pada sistem pencernaan manusia terdapat proses pencernaan secara kimiawi dan juga secara mekanik, yaitu pada saat di mulut terjadi proses pencernaan mekanik, dan pada saat mulai dari kerongkongan sampai anus melalui proses pencernaan kimiawi. Terima kasih banyak. Kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Diani. Lanjut, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta Nurita. Tepuk tangan semuanya. Halo. Aku berperan sebagai kerongkongan. Aku biasanya disebut sebagai esofagus. Aku merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Aku berfungsi sebagai jalan masuk makanan yang telah dikunyah menuju lambung.
Donat sembunyi dong. Aku tidak melakukan proses pencernaan. Tadi penjelasan dari Ibu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riki Aditya. Tahu enggak aku apa? Nah, anus. Betul, anus besar. Tahu enggak fungsiku apa? Jadi fungsi utamaku adalah mengatur kadar air sisa makanan. Jika kadar air yang terkandung dalam sisa makanan berlebihan, maka akan terserap. Begitupun dengan sebaliknya, jika sisa makanannya kekurangan air, maka akan ditambah air. Di dalamku terdapat bakteri pembusuk Escherichia coli yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi kotoran. Itu tadi penjelasan dari Riki Aditya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hai, aku Anus. Aku merupakan komponen yang terakhir dari makanan yang kalian cerna. Saya belum bisa keluarin feses. Aku punya 2 otot, yaitu otot tak sadar dan otot sadar. Ketika feses kalian menyentuh dinding rektum, itu akan merangsang relaksasi otot tak sadar sehingga menimbulkan sensasi pengen air. Pada saat bersamaan, secara sadar terjadi kontraksi pada otot sadar dan membuat kita bisa menahan sensasi buang air tersebut. Terima kasih. Demikian penjelasan dari rekan-rekan saya. Kesimpulan yang dapat diambil. Nah, sebelum disimpulkan, Bapak beri kesempatan dulu kelompok lain duduk dan tanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya dari Mufti. Saya mau bertanya untuk pada bagian mulut. Di mulut itu kan ada kelenjar ludah, ada 3 pas, ada 3 kelenjar ludah. Tolong sebutkan dan mana letak. Iya, kelenjar ludah. Yaitu kelenjar protis terletak di bawah telinga, kelenjar submandibulis terletak di rahang bawah, kelenjar sublingualis terletak di lidah bawah, di bawah lidah. Apa fungsi ludah? Tadi sudah diberikan keluarnya. Ludah sudah. Lidah punya fungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah ditelan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau tanyakan? Nah, Ya. Ini kalau boleh? Ya, prosesnya lumayan bagus ya. Apalagi itu orang nih ya, suasana untuk bermain peran sangat mantap berdua ya. Nanti yang rombongan bisa menirunya ya. Tapi sekarang kebetulan bagus semua ya. Saya dipantun. Silakan. Hitam-hitamnya batang, tetaplah yang keluar warnanya putih. Seburuk-buruknya orang, tetaplah hatinya bersih. mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun salah kata yang diucapkan oleh teman-teman saya maupun saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Hari ini di sini kita akan memberikan dari diskusi kami. Selanjutnya anggota kami akan menerangkan prinsip pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Hai, saya mulut. Hai. Hai. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat organ yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi supaya makanan sehingga menjadi halus. Ada 4 macam gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi keempat, dan gigi belakang. Lidah berfungsi alat pengecap yang dapat merasakan manis, asam, pahit, dan asin. Selanjutnya ada kerongkongan. Hai, saya berperan sebagai kerongkongan.
Abu merupakan saluran penghubung antar rongga mulut dan lambung. Abu berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikumpulkan menuju lambung. Selanjutnya ada anus. Hai teman-teman. Saya Anus. Saya adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsi anus dalam sistem pencernaan sangatlah penting karena menjadi jalan keluar fases dari tubuh. Bagian ini terletak di bagian terakhir usus besar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aldi. Selanjutnya kelompok kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Azuzela, naikkan badan. Silakan yang tanyakan lagi. Baik, saya sudah ada Sita Putri. Saya bertanya kepada bagian mulut. Yang tadi sudah dijelaskan pada bagian lidah. Lidah bisa merasakan rasa asin, rasa manis, rasa asam, rasa pahit kan? Namun kita kan orang Indonesia yang sering mengonsumsi makanan pedas. Apakah lidah juga merasakan rasa pedas itu atau baik atau organ-organ lain yang merasakannya? Silakan jelaskan. Pedas bukanlah sebuah rasa, tetapi merupakan sebuah sensasi yang dirasakan oleh lidah. Kami cuma disebabkan oleh apa? Makan makanan yang pedas, sambal geprek, sambal geprek ya. Saya Pak. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sakin Karim, akan memberi saran pada anus. Jika ada masalah pada anus, maka apa masalahnya? Operasi. Sebaliknya. Hah? Enggak masalahnya. Solusi. Ya, mengatakan di anus itu ada kelainan apa? Ada kelainan apa? Ajarin aja. Rasa gatal pada anus dapat muncul karena cacing kremnya bertimbul Selanjutnya, kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu adalah sistem pencernaan pada manusia merupakan perubahan atau pemecahan pada zat makanan. Mungkin untuk sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan semua tadi hasil diskusinya di depan kelas. Kita beri tepuk tangan untuk dari hasil diskusi tadi, Bapak ingin menyimpulkan bahwa sistem pencernaan itu kita mempelajari tujuannya sangat besar ya. Yang pertama untuk mengatur pola makanan kita, kemudian bagaimana kita merawat sistem organ pencernaan kita, kemudian bagaimana kita membutuhkan makanan yang bernutrisi ya. Nah di situ kalian tadi sudah mempelajari masing-masing fungsi daripada enzim, kemudian fungsi daripada sistem pencernaan itu sendiri ya. Nah kemudian secara garis besar lagi bahwa sistem pencernaan ini fungsinya membahas tentang mulai dari menghaluskan makanan ya, artinya makanan itu dari mulut dihaluskan, kemudian sampai ke kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian dari lambung sampai masuk ke usus halus. Di situ terjadi lagi penyerapan ya. Nah penyerapan itu diserap oleh tubuh kita melalui, kemarin kita sudah mempelajari ya sistem peredaran darah. Nah darah itulah yang mengangkut sari-sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah habis diserap itu nanti mengeluarkan sisanya ya. Sisanya itu dinamakan sisa metabolisme ya, atau dikeluarkan berbentuk keringat, kemudian ada berbentuk feses juga. Nah feses ini
dari hasil sisa pencernaan makanan ya. Nah tadi dari usus halus menuju ke lambung. Nah dari lambung sampai ke anus. Nah itulah materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya hari ini Bapak kasih soal ya. Waktunya cuma 10 menit atau 15 menit kalian mengerjakan. Tapi ini soalnya pilihan ganda sesuai materi yang sudah dipelajari tadi ya. Siap? Siap. Oke, kalau siap Bapak bagikan soalnya, kalian kerjakan ya. Oke. Langsung dijawab soalnya ya, dengan memberi tanda silang pada jawaban ini ya. Penyerapan air lalu dan Oke, selanjutnya tadi kalian sudah melakukan presentasi kemudian mengerjakan soal. Selanjutnya yang terakhir itu ada kegiatan untuk refleksi pembelajaran hari ini ya. Jadinya kalian menjawab soal atau pertanyaan yang ada di sini berbentuk angket ya. Nanti kalian tinggal memberi silang seperti tayangan yang ada di layar tuh ya. Jadinya Bapak Ibu guru ini mengajar bagaimana pembelajaran hari ini ya, menyenangkan apa tidak. Itu sebagai refleksi. Nanti kalian tinggal jawab di kertas ini ya. Bisa bagikan lagi angketnya ya. Silakan dijawab ya. Jawab. Bang, saya sangat senang tapi apa yang pakai emot. Ya. Oke, kan sudah selesai. Ya. Ya ini kita sudah di ujung pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya Bapak kasih tugas ya. Tugas selanjutnya yaitu kalian mempelajari tentang kelainan pada sistem pencernaan ya. Tadi ada beberapa pertanyaan di kelompok. Tadi ada yang presentasi ada yang menanyakan tentang kelainan-kelainan pada anus ya. Nah di bab itu nanti kalian bisa menemukan jawabannya lebih detail itu apa permasalahan pada anus ya. Silakan berdoa sama-sama ya. Kita untuk pulang. Ketua kelas silakan dipimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah untuk selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang ya, hati-hati di jalan. Terima kasih semuanya ya.